Oke, baik Bapak Ibu, kegiatan akan segera kami mulai. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada, diberikan kesehatan dan kelancaran selalu dalam beraktivitas. Nah, di malam hari ini, kami dari Guru Inovatif Indonesia akan melaksanakan kelas eksklusif bimbingan menulis laporan atau makalah best practice ya. Best practice nanti kita akan kupas tuntas di hari ini. Untuk yang pertama, di pertemuan hari ini merupakan pertemuan pertama yang akan membahas konsep awal dari best practice. Ada dua pemateri di sini. Nanti pemateri pertama konsep dasar best practice dan apa itu best practice dan menemukan ide best practice akan disampaikan oleh Bapak Dr. Suwardi. Kemudian yang kedua, nanti sistematika dasar serta bagaimana isi dari pendahuluan atau bab awal best practice akan dibahas oleh saya sendiri, Pak Randi. Nah, harapannya adalah dengan materi pertama ini, di materi minggu pertama ini Bapak Ibu nanti sudah bisa menulis judul untuk beberapa hari ini. Judul dulu 1-2 hari ini bisa nulis judul, memastikan judulnya seperti apa. Kemudian beberapa hari berikutnya Bapak Ibu bisa menulis bab 1 dari best practice. Jadi kita akan siapkan atau targetkan deadline sehingga harapan kami termasuk harapan Bapak Ibu juga bahwa dalam 1 bulan ini laporan best practice Bapak Ibu akan selesai. Ya, amin gitu ya. Sehingga kami senang, Bapak Ibu juga tuntas. Target kami dalam 1 minggu itu 1 minggu ini seperti itu. Jadi mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang memahami apa itu best practice, apa itu yang lainnya, agar kompak dan alurnya menjadi pas gitu ya. Maka kita sepakati bahwasannya di hari ini kita semua mulai dari nol. Sehingga yang sudah mulai paham lebih jauh gitu ya, kita pelan-pelan dulu. Kita pahami yang dasar dulu baik judul maupun bab 1. Kemudian minggu berikutnya bab 2, bab 3. Minggu berikutnya bab 4, bab 5 dan lampiran. Nah, selesai. Sehingga termasuk dalam bertanya atau mungkin diskusi nanti lebih fokus di yang awal ini dulu, kita kumpas tuntas sampai selesai. Apa ketika mungkin ada pertanyaan yang melebihi, tidak masalah, tapi kita jawab singkat, nanti kita akan bahas di minggu berikutnya. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya, langsung saya beri kesempatan untuk Bapak Dr. Suhardi untuk menyampaikan apa itu best practice dan bagaimana cara menemukan sebuah ide penulisan best practice. Waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Randi atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam bagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan mencoba untuk belajar kembali. Kita coba berkarya dan kita coba untuk berinovasi pada pertemuan kita di kelas eksklusif bimbingan penulisan dan penyusunan laporan best practice. Tentu Bapak Ibu ada yang sudah pernah membuat, ada yang belum pernah, ataupun ada yang belum tahu sama sekali apa itu best practice. Nah, saya yakin ada di antara Bapak Ibu yang mungkin masih baru mengenal ataupun baru membuat. Nah, seperti kata Pak Randi tadi, kita mulai dari awal, dari nol gitu ya. Kita coba untuk mulai dan insya Allah kita akan bisa bekerja sama dengan baik sampai dengan laporan Bapak Ibu selesai. Jadi jangan khawatir, silakan selama kita masih sehat, insya Allah silakan Bapak Ibu bisa konsultasi, kita sharing dan kita tulis sampai dengan selesai. Baik, saya izin share screen Bapak Ibu. Oh ya, sebelumnya suara saya lancar Pak Randi? Karena ada yang komentar suara saya putus. Suara saya lancar Bapak Ibu? Lancar. Baik. Izin saya share screen Bapak Ibu ya. Ya.
Screen saya sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Ya, sudah. Baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya sendiri akan memperkenalkan diri. Salam kenal Bapak Ibu, salam hormat dari saya. Saya Muhammad Suhardi. Bapak Ibu kita bisa lebih akrab dengan panggilan Pak Suhardi. Saya dosen di Universitas Pendidikan Mandalika di NTB, tepatnya di Lombok. Kemudian aktivitas saya sehari-hari selain dosen ya mengelola ataupun menjadi reviewer jurnal. Kemudian saya juga termasuk konten kreator edukasi, membuat kegiatan-kegiatan yang terkait dengan edukasi. Nah, nomor HP saya silahkan bisa ditulis dan di grup sudah ada. Di grup kami sudah tergabung, ada Pak Randi, ada saya, kemudian ada Bapak Hidayat, ada Bapak Isbullah yang siap untuk menemani Bapak Ibu menyusun dan menyelesaikan laporan best practice-nya dari awal sampai dengan akhir. Itu salam perkenalan dari saya, Bapak Ibu, terkait dengan saya. Dan malam hari ini kita akan coba buka terkait dengan apa itu best practice. Saya ingin buka terkait dengan kalimat yang Bapak Ibu bisa lihat di layar, bahwa setiap orang pasti. Kenapa saya bilang saya yakin sekali mengatakan dengan pasti memiliki pengalaman terbaik dalam profesinya, dalam pekerjaannya. Kita semua umur kita hampir ada yang 30, 40, 50. Apalagi dengan umur yang sekian banyak pada profesinya masing-masing, pasti memiliki pengalaman ataupun yang pernah dikerjakan yang menurut Bapak Ibu itu terbaik. Nah, itulah sejatinya yang disebut best practice. Apakah Bapak Ibu itu seorang guru? Apakah Bapak Ibu seorang pustakawan? Apakah Bapak Ibu seorang tenaga kesehatan? Pasti pernah memiliki yang namanya pengalaman ataupun tindakan terbaik. Yakin ya? Dan sepakat kita memiliki pengalaman semua. Nah, dari pengalaman-pengalaman itulah yang akan kita tulis, Bapak Ibu. Karena ada lagi satu kalimat yang pada malam hari ini untuk membukanya, yaitu ini Bapak Ibu. Jika ingin mengenal dunia, maka kita harus membaca, banyak membaca. Maka membacalah jika kita ingin mengenal dunia. Tetapi jika kita ingin dikenal dunia, maka menulislah. Silahkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya pengalaman, kemudian punya penelitian, kemudian punya hal yang baik untuk disebarkan ataupun diceritakan, silahkan ditulis. Kalau sekedar hanya kita bercerita mulut ke mulut gitu kan, ataupun dari orang ke orang, besok atau lusa itu kan hilang. Tetapi beda kalau Bapak Ibu tulis, kemudian Bapak Ibu publikasikan, buat sebuah karya tulis ilmiah, itu tidak akan pernah hilang sepanjang zaman, bahkan sampai kita tidak ada di dunia ini lagi. Nah, itulah ibaratnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu menulis. Nah, maka dari itu Bapak Ibu punya pengalaman, Bapak Ibu punya sesuatu hal yang baik. Pas dalam kesempatan ini kita akan coba untuk menulisnya. Kita coba untuk membuat sebuah karya yang memiliki nilai tentunya. Nah, atas karya itulah nanti Bapak Ibu bisa mempergunakannya. Mungkin ada yang menjadi syarat untuk kenaikan pangkat, ada syarat untuk menjadi guru berprestasi. Nah, itulah yang menjadi konsen kita pada malam hari ini. Oke? Sepakat ya Bapak Ibu, kita akan tulis pengalaman terbaik kita, ataupun kita akan tulis apa yang pernah kita lakukan yang best practice. Nah, oke ya Bapak Ibu. Baik, terlebih dahulu kita akan mengenal, karena
kita sepakati, ada yang belum pernah nih, sepertinya ada beberapa yang penasaran apa itu best practice dibilang itu. Nah, best practice adalah praktik terbaik. Ya, praktik itu tentu pengalaman Bapak Ibu. Apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Apa yang pernah Bapak Ibu terapkan pada profesi Bapak Ibu? Nah ya, mungkin ada yang jadi guru, ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi pengawas, ada yang jadi tenaga kesehatan, ada yang jadi macam-macam profesinya. Nah, dari pengalaman keberhasilan seseorang ataupun kelompok dalam melaksanakan tugasnya, ya, melaksanakan tugasnya termasuk dalam mengatasi berbagai masalah dalam lingkungan tertentu. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah, ataupun Bapak Ibu pernah menerapkan sesuatu untuk memberikan ide gitu kan, kemudian dilaksanakan dan ada hasilnya. Nah, ingat, kita tentu melaksanakan sesuatu itu tentu ada hasilnya, hasil yang positif, hasil yang bagus, sehingga itu kita ceritakan dalam bentuk tulisan. Nah, itulah best practice. Oke ya, ada gambarannya sampai sini. Apa yang kita akan bahas, apa yang akan kita tulis pada sesi kali ini, yaitu pengalaman ataupun praktik terbaik Bapak Ibu. Ya, karena kita akan coba pada best practice dalam dunia pendidikan. Jika kita sudah tahu konsep dasarnya, apapun itu bidangnya, apakah pendidikan, apakah di bidang fungsional yang lain, itu bisa diterapkan. Nah, best practice ditulis menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Jadi bisa Bapak Ibu pengalaman ataupun praktik terbaik itu Bapak Ibu tulis menjadi sebuah karya tulis ilmiah dengan cara-cara tertentu, ada sistematika dan lain sebagainya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pendidik, apakah guru, dosen, widyaswara, kepala sekolah, pengawas, dan lain sebagainya, untuk mengembangkan profesinya. Nah, itu yang Bapak Ibu bisa lihat dalam dunia pendidikan. Apa yang pernah Bapak Ibu lakukan pada profesi Bapak Ibu, kemudian ada nilainya, ada dampaknya, oke? Itu yang akan menjadi karya Bapak Ibu, menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Nah, ini yang menjadi konsen kita Bapak Ibu dalam menulis kali ini. Nah, apa tujuannya ataupun apa yang menjadi harapan dari best practice ini? Ketika Bapak Ibu menceritakan sesuatu yang pernah Bapak Ibu lakukan yang baik, harapannya adalah yang pertama inovatif. Nah, seperti nama brand kita di sini, yaitu Guru Inovatif Indonesia. Jadi kita akan mengembangkan cara baru dalam penyelesaian masalah pendidikan. Ya, ataupun silahkan di bidang Bapak Ibu kesehatan misalkan, ya, mengembangkan cara baru dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan ataupun bagaimana mengedukasi masalah kesehatan. Nah, itu bisa juga Bapak Ibu. Tidak hanya di pendidikan, semua lini, semua profesi itu memiliki best practice. Oke. Kemudian evolusi, yaitu membawa perubahan atau hasil yang signifikan. Tentu karena adanya tindakan, adanya perlakuan, ada pengalaman, tentu hasil yang diinginkan, ada hasil yang positif. Itulah yang diceritakan. Kalau negatif ya jangan, disimpan saja sendiri. Jangan, tidak perlu diceritakan kalau negatif. Nah, yang positif-positif inilah yang harus diceritakan. Agar kenapa? Ya, orang lain juga tahu. Menjadi inspiratif. Nah, seperti harapannya, menjadi inspirasi. Ketika Bapak Ibu menulis, menceritakannya, akan menjadi inspirasi bagi orang yang lain. Orang lain seperti itu. Nah, seperti sekarang Bapak Ibu ikut di kelas ini, kelas best practice, siapa tahu Bapak Ibu mendapatkan ilmu baru nanti. Nah, Bapak Ibu bisa cerita gitu kan. Bisa cerita ataupun wah, kelas ini bagus seperti itu. Kita mendapatkan inspiratif ataupun sistemnya bagus di sana. Yuk kita ikut. Nah, itu menjadi inspirasi di sana. Nah, lalu efektif. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memiliki cerita kemudian tersusun dengan rapi,
Nah, cara dan metode ataupun strategi yang mungkin pernah Bapak Ibu terapkan itu bersifat ekonomis dan efisien. Jadi bisa diikuti oleh generasi kita. Oh, dulu Bapak Ato Soeharto pernah melakukan ini karyanya ditulis. Nah, ini bisa kita ikuti karena ini ada merupakan satu karya tulis ilmiah yang berupa best practice oleh Pak Ato Soeharto. Itu bisa diterapkan nanti ketika mungkin sudah pindah generasi. Nah, itu yang bisa dilihat Bapak Ibu. Makanya mari dari kelas ini kita coba untuk menulis. Nah, lalu best practice tidak selalu identik dengan langkah yang besar. Ya, jadi kita dalam berpikir itu cukup yang sederhana dulu deh. Jangan kita berpikir bahwa yang kita harus lakukan yang besar, yang dikenal dunia, dikenal satu provinsi. Cukup yang sederhana saja di kelas, di sekolah yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari yang memiliki dampak, itu silahkan ditulis, bisa. Jangan repot untuk berpikir sesuatu yang besar terlebih dahulu. Mulailah dari yang sederhana Bapak Ibu. Yang sederhana itu juga termasuk best practice. Yang penting ada dampaknya, ada bawaan positifnya, itu bisa diceritakan. Oke, sampai di sini insya Allah ada sedikit gambaran ya, ada sedikit ide lah seperti itu. Oh ya, saya pernah melakukan ini gitu ya. Nah, lalu ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa lakukan gitu ya. Yang best practice itu Bapak Ibu bisa kemanakan nanti ketika Bapak Ibu menulis di sini sekarang. Nah, Bapak Ibu bisa jadikan artikel ilmiah, kemudian dipublikasi di jurnal ilmiah, kemudian buat sebuah makalah ataupun laporan kegiatan yang kita tulis sekarang ini. Kita pada posisi ini sekarang Bapak Ibu. Kita akan membuat sebuah laporan kegiatan best practice ataupun laporan best practice. Ketika laporan itu nanti Bapak Ibu sudah buat dengan bagus, kemudian nanti kita akan ringkas dia menjadi sebuah artikel, kita bisa cetak dia ataupun publikasi di media massa, kita bisa juga untuk bukukan menjadi buku ber-ISBN. Wah, banyak sekali ya Bapak Ibu. Makanya silahkan Bapak Ibu tulis, simak terlebih dahulu, kemudian pahami, kemudian tulis dengan baik laporan Bapak Ibu, karena banyak sekali karya-karya yang mengikuti nantinya. Ketika Bapak Ibu sudah punya laporan satu, apakah itu skripsi, apakah itu tesis ataupun disertasi, kemudian sekarang ini laporan best practice, tingkatannya sama Bapak Ibu nanti akan bisa membuat karya-karya yang lain dari satu laporan tersebut. Oke? Nah, sudah Bapak Ibu ketahui tadi seperti apa best practice itu, apa yang Bapak Ibu pernah lakukan yang terbaik, memiliki dampak positif. Lalu bagaimana sekarang kita mencari atau menemukan inspirasi tema best practice? Sebelum Bapak Ibu memikirkan tema nih, apa yang saya akan tulis gitu. Nah, silahkan Bapak Ibu renungi. Renungi terlebih dahulu 1 tahun yang lalu, kemudian kemarin, kemudian beberapa hari yang lalu, 1 bulan yang lalu, tahun yang lalu, apa yang pernah saya lakukan gitu kan? Apa kira-kira kita coba renungi? Apa yang pernah kita lakukan gitu ya? Apa yang Bapak Ibu pernah praktekkan? Lalu hasilnya apa nih? Apa hasilnya waktu itu ya? Oh, ketika saya mengajar dengan menggunakan media ini atau membuat PowerPoint interaktif, siswa-siswi saya menjadi bersemangat ataupun termotivasi dalam pembelajaran. Itu bisa jadi best practice. Ya, praktik kecil saja. Silakan terkait dengan media kah? Nah, itu. Silahkan saya berikan kesempatan 1 menit untuk merenungi. Kira-kira apa nih? Apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Tidak besok atau lusa, yang kemarin, yang lalu. Yang lalu,
Apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Kemudian hasilnya apa? Saya berikan 1 menit. Silahkan direnungi pada kelas ini. Sudah? Dapat Bapak Ibu? Ada kira-kira pengalaman Bapak Ibu yang ingin ditulis? Bisa dijawab di kolom chatting. Silahkan Bapak Ibu, ada sudah terpikirkan praktek apa yang Bapak Ibu lakukan? Oke, dari Pak Samsul Hadi, menulis buku. Oke. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Apakah sudah dapat idenya? Menggunakan live worksheet. Kemudian menggunakan pembelajaran mind mapping, lakukan pengembangan edu wisata, bisa mengajar dengan video Canva. Wah, itu semua best practice Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu pernah melakukan ataupun menerapkan sesuatu, kemudian ada dampaknya, itu adalah best practice. Nah, ini banyak sekali ini menggunakan media interaktif. Dari kemudian live worksheet, kemudian mengajar dengan video Canva, video ya. Apalagi pada zaman pandemi seperti sekarang ini, tentu kita banyak sekali melakukan sesuatu inovasi, banyak sekali yang kita lakukan untuk beradaptasi dengan kondisi. Nah itu Bapak Ibu bisa tulis. Mungkin Bapak Ibu menggunakan media apa. Nah, itu yang menjadi yang akan kita tulis Bapak Ibu dalam best practice ini. Nah, ini idenya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu yang jadi guru, silahkan mungkin ada teknik mengajar. Nah, menggunakan apa gitu ya. Kemudian model pembelajaran apa yang Bapak Ibu gunakan. Metode pembelajarannya, strateginya. Nah, ini terkait dengan teknik mengajar. Bapak Ibu bisa mungkin pernah menggunakan alat peraga apa, media apa, kemudian menggunakan modul buku, itu juga termasuk Bapak Ibu. Nah, silakan tidak hanya di kelas Bapak Ibu atau dengan media ini, silakan di ekstrakurikuler juga bisa. Bapak Ibu tulis, misalkan Bapak Ibu menjadi pelatih. Kemudian siswa-siswi Bapak Ibu ada yang juara gitu kan. Itu bisa ditulis menjadi best practice. Nah, untuk kepala sekolah ataupun para pengawas nih yang terkait dengan apa yang Bapak Ibu pernah lakukan. Apakah terkait dengan pembuatan sarana prasarana, kemudian pembuatan kebijakan, membuat kegiatan-kegiatan yang berguna bagi guru. Ada Bapak kepala sekolah ada ide nih membuat sebuah IHT misalkan ataupun membuat workshop. Ada dampaknya bagi guru-guru. Bapak Ibu kepala sekolah bisa menulisnya menjadi sebuah best practice. Nah, sampai di sini insya Allah ada gambaran ya Bapak Ibu. Kemudian membuat kebijakan atau peraturan yang bisa berdampak positif. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah ataupun para pengawas ini membuat sebuah aturan gitu kan, disiplin. Apakah itu dengan menetapkan jam masuk sekolah ataupun apa, itu bisa ditulis jadi best practice. Nah, bagi pustakawan misalkan, ada yang pustakawan mungkin di sini atau yang dari profesi apapun. Sekali lagi, dari profesi apapun, tidak hanya guru, tidak hanya kepala sekolah, ada yang pustakawan juga, yang mungkin ada inovasi terbaru, ataupun ada yang Bapak Ibu lakukan, sehingga perpustakaan Bapak Ibu menjadi ramai di sekolah ataupun di perpustakaan yang Bapak Ibu kelola. Karena sekarang perpustakaan itu kan sudah menjadi barang yang tempat yang susah untuk bisa dikunjungi sekarang, karena perkembangan internet, karena perkembangan HP sudah canggih. Jadi ada inovasi yang Bapak Ibu lakukan sebagai pustakawan,
itu bisa ditulis. Misalkan apa gitu kan, perpustakaan digital gitu kan, untuk siswa-siswi dalam meningkatkan literasi, itu bisa Bapak Ibu tulis. Nah, contoh judulnya penerapan aplikasi Google Classroom, Google Form gitu kan, dan quizzes dalam pembelajaran kimia. Ini bisa Bapak Ibu tulis laporannya. Oke. Kemudian menerapkan virtual role playing melalui WhatsApp group dalam masa pandemi untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Itu silahkan Bapak Ibu tulis. Nah, intinya ada yang Bapak Ibu terapkan, kemudian ada dampak positifnya, itu sudah menjadi inti. Oke. Kemudian contoh judul lagi bagi kepala sekolah misalkan. Nah, implementasi supervisi akademik ataupun pembuatan workshop penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penelitian, itu bisa Bapak Ibu kepala sekolah membuat seperti itu. Nah, ini yang menjadi contoh judul Bapak Ibu. Ketika sudah ada Bapak Ibu yang dilakukan kemudian memiliki dampak, nah silahkan ditulis menjadi sebuah judul best practice. Nah, ini mirip-mirip seperti PTK, mirip-mirip judulnya seperti PTS ya Bapak Ibu. Nah, ini saya sekedar informasi saja gitu ya. Apakah kok judulnya hampir-hampir sama gitu dengan PTS dan dengan PTK? Nah, apakah bisa sama seperti itu? Nah, jawabannya bisa iya dan tidak. Nah, ini Bapak Ibu ya jawabannya. Jadi Bapak Ibu yang pernah membuat PTK, gitu kan? PTK itu bisa dibuat jadi sebuah best practice, tetapi best practice tidak bisa jadi PTK. Nah, karena kalau penelitian itu Bapak Ibu targetnya adalah siswa di kelas tertentu pada masa tertentu. Nah, kalau penelitian best practice, targetnya adalah sekelompok siswa, jadi tidak ada acuan dalam jumlah. Nah, bisa satu, bisa sekolah, bisa satu kelas, bisa dalam satu sekolah gitu ya. Bisa jadi juga ada satu siswa. Misalkan Bapak Ibu menjadi pembimbing siswa dalam kompetisi nasional. Nah, ada satu siswa yang juara, itu bisa ditulis. Nah, kalau penelitian tindakan kelas harus ya satu kelas. Nah, seperti itu. Sama juga fokusnya. Fokusnya kalau di PTK itu lebih dipilih dan dikaji terlebih dahulu. Nah, sehingga guru memiliki keyakinan yang diterapkan gitu kan. Ada sesuatu yang dikaji dulu oleh para peneliti atau Bapak Ibu guru yang ada di kelas, kemudian diterapkan untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, kalau di best practice fokus pada keberhasilan. Nah, kita lihat keberhasilannya dulu. Nah, kemudian keberhasilan itulah yang Bapak Ibu tulis. Nah, ini yang menjadi konsen Bapak Ibu dalam best practice dan perbedaannya dengan PTK. Kalau judul mungkin iya bisa sama. Tetapi posisinya dalam best practice adalah bukan penelitian, tetapi apa yang menjadi yang akan Bapak Ibu ceritakan ketika ada hasilnya. Nah, karena hanya sebuah cerita, hanya sebuah urutan ataupun alur langkah-langkah misalkan seperti itu. Nah, itu yang membedakan salah satunya lagi. Nah, makanya dalam PTK itu biasanya ada 5 bab, kemudian ada sekitar bagian-bagiannya lebih panjang atau sistematikanya lebih panjang. Maka oleh karena itu angka kreditnya ada 4 kalau di laporan PTK atau PTS. Nah, beda dengan best practice karena sungguhnya sangat simpel di sana. Itu juga hanya cerita yang didukung dengan data-data. Kemudian tetapi sama termasuk dalam karya tulis ilmiah, tetapi lebih praktis seperti itu, lebih singkat.
Nah, makanya angka kreditnya itu dihitung 2. Nah, itu Bapak Ibu, dan untuk pada malam hari ini, untuk pengantar Bapak Ibu terkait dengan apa itu best practice, kemudian bagaimana Bapak Ibu mendapatkan ide, dan satu saran saya, silahkan mulai untuk memikirkan apa yang Bapak Ibu akan tulis berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, dan pada kelas ini kita mulai menulis. Kalau Bapak Ibu akan tunda-tunda, jadi akan besok atau lusa akan dilupakan nantinya. Nah, kalau Bapak Ibu habis kelas ini langsung ketulis, atau besok paginya Bapak Ibu tulis. Malam ini habis kelas ini silahkan dioret-oret terlebih dahulu untuk judul, untuk sistematikanya yang akan dibahas oleh Pak Randi pada malam hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Randi selaku moderator. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Suwardi atas penyampaian materinya untuk yang pertama, sehingga harapannya dari materi yang awal tadi Bapak Ibu sudah mulai memahami bahwasannya best practice itu bukan sebuah penelitian, gitu ya. Jadi dari sini sudah mulai paham. Jadi tidak ada kata-kata lagi, Pak, saya mau melakukan sebuah penelitian best practice. Nah, itu kurang tepat, karena best practice adalah sebuah pengalaman, ya, pengalaman. Nah, sekalipun kita melakukan penelitian, Pak, sebelumnya jadikan best practice bisa, tetapi sesungguhnya lebih pada pengalamannya, bukan pada proses penelitiannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sistematika. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasannya. Untuk 30 menit ke depan saya akan bahas sistematika, nanti di 30 menit berikutnya kita akan diskusi dan tanya jawab, gitu ya. Oke, yang pertama, ya, kita masuk kelas virtual best practice minggu pertama. Di sini saya akan membahas sistematika dari best practice. Sebelumnya, salam kenal. Mungkin dari Bapak Ibu sudah mengenal saya, yang sudah sering mengikuti kegiatan kami. Yang belum mengenal saya, nama saya Pak Randi Pratama. Di sini kesehariannya adalah dosen atau pengajar di Universitas Jember, salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Kemudian saya merupakan reviewer jurnal nasional, dan juga di Universitas Jember saya merupakan kepala divisi pendidikan. Oke, kita lanjut. Untuk best practice, bagaimana sistematika dasarnya, sistematika awalnya untuk menulis seperti apa? Sesungguhnya sangat simpel sekali. Best practice tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Suwardi bahwasanya best practice kalau dinilai dalam bentuk angka kredit, gitu ya, untuk guru itu nilainya 2. Kalau PTK 4. Loh Pak, kok banyak PTK? Ya, kenapa kok banyak PTK? Karena PTK memiliki persiapan yang jauh lebih lengkap daripada best practice. Karena best practice dianggap sangat lebih sederhana dari PTK, sehingga Bapak Ibu ketika sudah paham best practice, oh ternyata seperti ini, maka nulisnya sangat mudah sekali, gitu ya. Nah, best practice sesungguhnya bagiannya itu terdiri dari 3, ada awal, isi, penunjang. Nah, awal isi apa? Nah, kalau awal sesungguhnya awalan dari best practice dari laporan, ya, laporan best practice isinya ya seperti ini, ya, sama seperti ya skripsi, sama seperti laporan BTK dan yang lainnya. Ya, ada halaman judul, lembar pengesahan, biografi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Ya, ataupun Pak saya nggak ada biografinya, boleh. Ya, jadi tidak ada aturan baku yang mengikat seperti ini, gitu ya. Jadi apa punya saya nggak ada lembar pengesahan, boleh aja, tapi nanti disesuaikan dengan kebutuhan ataupun pedoman Bapak Ibu ingin membuat best practice untuk apa atau untuk siapa, maka itu yang harus dipenuhi. Pak, saya ingin membuat best practice untuk lomba. Oh, silakan. Bentuknya adalah mengikuti bentuk acuan dari lomba, gitu ya. Jadi seringkali bingung karena memang setiap tempat memiliki acuan yang berbeda masing-masing. Tetapi ada acuan umumnya. Nah, bagian awal seperti ini. Nah, kalau judul
bentuknya yang hampir sama kayak PTK atau skripsi, bentuknya yang seperti ini hampir sama gitu ya. Masalah posisinya juga kembali lagi menyesuaikan acuan. Yang penting di sana ada judulnya, ada penulisnya siapa, dan ada instansinya biasanya seperti itu atau tahun. Kemudian lembar pengesahan ya seperti ini sama. Kalau guru disahkan kepala sekolah, kalau kepala sekolah mungkin disahkan pejabat yang lebih tinggi dan yang lainnya gitu. Kemudian nanti ini filenya sudah saya kirim, jadi Bapak Ibu bisa langsung melihat kembali kalau penjelasan ada yang terlalu cepat. Kemudian biografi. Ini sekilas-kilas ada, saya percepat. Biografi ini adalah gambaran dari diri kita sendiri, dari diri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa jelaskan, ada fotonya, ada keterangan, misalkan tanggal lahir, ataupun nama ayah, nama ibu, silakan. Tetapi bebas, tidak harus seperti ini. Pak, saya enggak perlu pakai nama Bapak Ibu, boleh. Pak, saya enggak perlu menyantumkan tanggal lahir, boleh. Gitu. Jadi kondisional. Ya. Intinya lebih tekankan pada siapa Bapak Ibu dan misalkan bekerja di mana sebagai apa, karena nanti itu akan terkait dengan best practice Bapak Ibu. Gitu. Jadi lebih pada itu. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu punya prestasi yang sesuai dengan best practice-nya itu disampaikan. Misalkan Bapak Ibu menulis best practice membimbing Olimpiade, siswanya mendapatkan medali. Nah, di sini disampaikan bahwasanya Bapak Ibu merupakan seorang pembimbing Olimpiade. Gitu. Jadi harapan dari biografi ini menguatkan, menjelaskan diri kita tentang siapa kita sebagai penulis best practice tadi. Nah, kemudian kata pengantar ya seperti ini sama, isinya puji syukur, kemudian cerita tentang best practice-nya tentang apa, dan ucapan terima kasih. Gitu ya. Contoh aja seperti itu, simpelnya. Dikembangkan sendiri boleh. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Nah, pasti ada yang bertanya, Pak, selama tulisan saya tidak ada satupun tabel. Seringkali bertanya gitu, tidak ada satupun tabel. Apa perlu dibuat daftar tabel tapi kosong? Ya, tidak perlu ya, daripada ada tulisannya daftar tabel tetapi di bawah kosong, nggak ada isinya apa-apa. Nah, itu aneh. Jadi sekiranya nggak ada tabel ya nggak usah dibuat daftar tabel. Atau nggak ada gambar di dalam bab 1 sampai bab 5 nggak ada gambar, ya tidak perlu ada daftar gambar. Jadi kondisional ya di sini. Kalau daftar isi ya wajib ada. Kemudian terakhir daftar lampiran. Oke, nanti lampiran adalah hal-hal yang menunjang isi. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, kita masuk ke bagian isi sekarang. Yang paling penting di sini ini kita awal kita pahami dulu seperti apa sih best practice. Nah, best practice berapa bab gitu ya. Ini yang sering jadi kebingungan atau perdebatan. Sebenarnya tidak perlu diperdebatkan karena best practice tidak ada acuan bakunya berapa bab gitu ya. Tidak ada acuan baku berapa bab. Ada orang yang menulis best practice 5 bab, silakan. Ada yang nulis 4 bab. Contohnya 2 hal ini, 2 versi ini. Nah, silakan Bapak Ibu pilih yang mana? Apakah 5 bab atau 4 bab? Kalau yang 5 bab, terselip di sini tinjauan pustaka, terselip. Tetapi kalau dari 4 bab, tidak ada tinjauan pustaka. Nah, silakan pilih yang mana. Tetapi di dalam acuan buku 4, pedoman pengembangan guru, buku 4, nanti akan saya tunjukkan bahwasanya disarankan ada tinjauan pustaka. Ya, sekalipun itu berdasarkan pengalaman, Pak, saya pengalaman, Pak, tetap disarankan ada tinjauan pustaka. Harapannya sesuatu yang kita lakukan tidak asal sesuatu yang bukan sesuatu yang asal, tapi sesuatu yang ilmiah. Ya, misalkan Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan Zoom, maka tulislah di tinjauan pustaka itu tentang penerapan Zoom, multimedia, dan yang lainnya. Paling nggak ada penjelasan bahwasannya ini suatu kegiatan yang ilmiah. Karena memang best practice ini merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah.
termasuk laporan PTK, laporan skripsi, ya kok laporan skripsi, tesis, disertasi, ataupun yang lain merupakan suatu karya tulis ilmiah. Di sini penandanya ilmiah salah satunya adalah adanya tinjauan pustaka. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini contohnya. Nah, ini saya screenshot di buku 4 Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru. Ada bab kajian atau tinjauan pustaka ini yang saya tunjuk. Sehingga menulisnya sama kayak PTK. Di bab 2 ada tinjauan atau kajian pustaka gitu ya. Ini screenshot dari bukunya. Ya, kita lanjut. Nah, untuk bab-bab berikutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Hari ini kita akan bahas apa itu masing-masing ini secara singkat ya. Tapi lebih pada pendahuluan. Lebih pada pendahuluan. Pendahuluan mungkin saya cepat, isinya latar belakang, jenis dan manfaat. Dan yang lainnya nanti ini saya percepat aja jadi tidak perlu saya bahas rinci. Jadi lebih saya bahas tentang pendahuluan. Nah, nanti harapannya adalah Bapak Ibu bisa menulis pendahuluannya seperti apa. Hal yang paling penting dalam pendahuluan adalah latar belakang. Ya, latar belakang isinya apa? Kalau best practice, hampir sama dengan PTK. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mengenal PTK atau PTS, penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan sekolah. Isinya ya hampir sama. Lebih pada mengapa Bapak Ibu mengapa Bapak Ibu melakukan kegiatan itu. Misalkan Bapak Ibu ingin menulis best practice mengajar, misalkan mengajar dengan model A ini. Nah, itu sampaikan mengapa kok pengen melakukan pengajaran dengan model A. Nah, itu disampaikan. Kemudian dasarnya apa? Oh, mungkin siswanya awalnya seperti ini, ya awalnya seperti ini, kelasnya seperti ini, sampaikan. Atau mungkin dalam olimpiade, Bapak Ibu ingin menerapkan suatu metode tertentu dalam proses pengajaran olimpiade. Mengapa ingin menerapkan metode atau model itu? Maka Bapak Ibu sampaikan bahwasannya selama ini mungkin disampaikan juga, selama ini di sekolah tertentu ini prestasi olimpiadanya seperti ini. Kurang gitu ya. Bapak Ibu mulai analisa di sana. Mungkin salah satunya dikarenakan ini dan ini. Maka dari situ di latar belakang Bapak Ibu berikan solusi. Bahwasanya solusinya ini loh, gitu. Solusinya ini agar berprestasi. Gitu. Jadi itu urutan dari latar belakang. Sehingga adanya masalah nanti akan diberikan sebuah solusi. Gitu. Itu gampangnya seperti itu, ada masalah dan ada solusinya. Masalah Bapak Ibu ingin menuliskannya dari yang lebih luas ke mengerucut silakan ya. Tetapi saran dari saya adalah karena ini sebuah pengalaman best practice tidak perlu sampai terlalu luas. Menulis latar belakangnya luas itu maksudnya adalah dimulai dari pendidikan adalah kemudian pendidikan adalah usaha sadar seorang manusia dalam. Nah, itu terlalu jauh. Terlalu jauh nanti pusing ya. Kemudian menurut Undang-Undang Dasar 1045 pada bab ini menyatakan bahwasanya pembelajaran merupakan terlalu rumit ya. Langsung fokus pada apa yang akan Bapak Ibu jelaskan. Ya, apa yang Bapak Ibu ingin tulis gitu. Ya, nanti bisa mungkin nanti akan kami berikan contoh dari contoh-contoh tersebut Bapak Ibu nanti akan mulai menggali gitu ya, menggali bagaimana nulisnya gitu. Nulisnya pun nggak perlu panjang-panjang, mungkin 2 halaman latar belakang sudah oke atau maksimal 3 halaman sudah bagus ya sudah. Yang penting semua penjelasan-penjelasan alasan Bapak Ibu melakukan best practice itu akan menjadi kuat. Gitu. Kemudian untuk bab-bab berikutnya nanti akan saya bahas di minggu depan. Nah, ini termasuk ini akan saya bahas di minggu depan. Tipsnya apa? Tipsnya apa dalam menulis best practice? Yang pertama adalah pahami sistematika, kemudian rencanakan dulu dari ide yang sudah disampaikan oleh Pak Hardi tadi, kemudian Bapak Ibu buat kerangkanya. Nah, yang berikutnya yang ini, yang paling penting ini adalah siapkan bukti penunjang. Karena best practice akan lebih nyata kalau ada buktinya.
Karena memang kelemahan dari best practice adalah cerita atau pengalaman. Ya, karena pengalaman itulah ketika tidak ada bukti, hanya dianggap kurang nyata, mengarah ke fiktif. Sehingga perlu adanya bukti-bukti yang menunjang. Bukti apa itu? Bebas. Best practice ini tidak seperti PTK yang harus buktinya ini, itu. Sesuatu yang Bapak Ibu anggap sebagai bukti, silakan dilampirkan. Bebas. Misalkan, siswa lolos lomba tari. Apa buktinya? Foto, boleh. Kemudian pengumuman, skornya boleh ditampilkan. Atau piala, foto dari pialanya boleh, dan yang lainnya. Nah, itu hal-hal itulah yang salah satu hal yang dapat kita siapkan sebagai bukti menunjang. Termasuk, Pak, saya best practice-nya pembelajaran di kelas. Buktinya apa? Boleh Bapak Ibu, misalkan dengan daring. Boleh Bapak Ibu screenshot, boleh. Screenshot pengajarannya boleh. Kemudian medianya difoto, boleh. Kalau ada soal-soalnya ditampilkan, boleh. RPP-nya boleh tampilkan, sangat boleh sekali. Semua hal yang sekiranya membuat best practice Bapak Ibu semakin nyata, maka itu tampilkan sebanyak mungkin, gitu ya. Nah, apabila punya pengalaman yang istimewa, ternyata nggak ada buktinya, bagaimana Pak? Nah, ini yang susah, gitu ya. Nah, ini yang susah. Susahnya kenapa? Sesungguhnya boleh tetap ditulis, tetapi nanti khawatirnya jatuhnya akan kurang buktinya. Maka solusinya apa? Solusinya adalah mulai dari sekarang. Nah, ini mulailah dari sekarang. Apabila Bapak Ibu melakukan sesuatu yang sekiranya itu akan dianggap sebagai inovatif, hal inovasi ya, inovatif, maka siapkan bukti pelan-pelan. Foto, bukti-bukti digital. Sekarang bukti nggak perlu menyimpan kertas terlalu banyak. Bapak Ibu diam-diam gitu ya, nggak ada kegiatan, ada penting-penting tuh, ada surat apa, difoto, di-scan, dimasukkan ke laptop, di-scan, diberi tanggal, masukkan ini, masukkan itu, masukkan ini. Nanti suatu saat ketika Bapak Ibu ternyata itu merupakan best practice yang menarik, bukti Bapak Ibu banyak, sudah lengkap. Sehingga nggak akan muncul lagi istilah pengalaman saya menarik Pak, tapi nggak ada buktinya. Nah, ini yang harus mungkin dimulai dari sekarang. Tapi kalau syukur-syukur dulu ada buktinya banyak, tulis gitu ya. Termasuk, Pak, pengalaman saya 5 tahun lalu yang bagus, sudah buktinya lengkap. Tulis saja. Bagus ya. Oke. Nah, ini melanjutkan sedikit ya, melanjutkan sedikit. Nanti untuk membahas penunjang-penunjang itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, mungkin sedikit gambaran karena tadi Bapak Sardi menyampaikan bahwasannya apakah laporan PTK bisa diubah menjadi laporan best practice gitu ya. Bisa ya, bisa. Karena jika Bapak Ibu menganggap PTK Bapak Ibu merupakan suatu praktek terbaik, ya boleh diubah gitu ya. Tetapi kalau ingin membuat sesuatu yang baru, boleh juga gitu ya. Tetapi kalau ada triknya. Jangan sampai isi dari laporan PTK sama persis dengan laporan best practice, termasuk dari judul-judulnya. Karena khawatirnya ada penilai yang lihat, oh laporan PTK-nya ini, laporan best practice-nya ini, kok sama gitu. Jangan-jangan plagiat diri sendiri, self plagiation gitu ya. Nah, maka dari itu harus benar-benar mampu gitu ya. Kalau memang dirasa nggak mampu ya disarankan membuat best practice yang berbeda dari laporan PTK-nya. Tapi kalau mampu boleh dipisah jadi 2 boleh. Dengan catatan dimodifikasi. Judul awalnya best practice apa diubah jadi judul best practice, PTK apa diubah jadi judul best practice. Pendahuluannya nanti diarahkan seperti ini gitu ya. Nanti akan saya bahas satu persatu di minggu depan. Ini contoh judul aja. Sedikit gambaran tentang judul best practice gitu ya, tadi sudah disinggung, saya tekankan lagi. Kalau PTK gitu ya, kalau PTK judul itu benar-benar ada aturannya. Ada kata penerapan, ada kata implementasi atau penggunaan atau pemanfaatan gitu ya. Dan ada metodenya di sana atau medianya atau modelnya. Intinya di sini ada solusi. Dan ada sesuatu yang akan kita tingkatkan.
bisa hasil belajar, bisa motivasi, bisa aktivitas dan yang lainnya. Kalau PTK seperti itu. Dan judul nama sekolahnya lengkap, nama materinya lengkap, tahun ajaran lengkap. Itu merupakan ciri-ciri dari judul PTK. Pertanyaannya adalah, apa boleh judul best practice saya seperti ini? Yang kiri, boleh. Boleh. Tetapi yang kanan juga boleh. Best practice itu tidak terikat dengan judul. Tidak terikat dengan harus ini, harus itu. Yang awalnya tadi seperti ini, saya ubah Pak jadi ini. Inovasi pembelajaran matematika asik dengan metode role playing. Nggak menyebutkan nama sekolah, nggak menyebutkan meningkatkan apa, gitu ya. Itu bisa jadi best practice. Ya, jadi karena memang best practice tidak harus fokusnya meningkatkan hasil belajar. Tidak harus fokusnya meningkatkan ini. Bapak Ibu, yang penting ada sebuah langkah yang sudah dilakukan dan ada dampak nyata. Dampaknya pun bukan hanya tentang nilai, bukan hanya data angka. Bapak Ibu cerita sebuah dampak itu juga bisa. Dan tidak ada standar minimum ketuntasan untuk best practice, itu nggak ada. Jangan sampai keliru, karena seringkali kita terjebak dengan PTK harus minimum skornya ini gitu. Kalau best practice nggak ada. Sekiranya itu berdampak, ya sudah ceritakan aja. Ya, karena memang harapan best practice adalah itu merupakan suatu praktek terbaik kita. Gitu. Praktek terbaik karena itu memang cara menyeleksinya adalah kita lihat selama beberapa tahun terakhir mana sesuatu hal yang paling berdampak. Pikirkan dampaknya dulu. Oh ternyata ini, baru kita tarik. Dampak itu saya melakukan apa? Nah, untuk selebihnya nanti akan saya bahas lebih rinci di pekan depan, gitu. Pekan depan karena hari ini kita akan fokus pada konsep dasar best practice, bagaimana mengenal best practice dulu dan bagaimana sistematika dasarnya dan bagaimana bisa nulis pendahuluan bab 1 dulu aja. Jadi 1 minggu ini bisa nulis bab 1 dulu. Oke, saya rasa cukup, nanti biar lebih banyak waktunya untuk diskusi. Saya moderatornya ya. Kita akan masuk materi yang berikutnya, sesi yang berikutnya yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya secara langsung bisa klik tombol raise hand atau tombol angkat tangan, kita nanti akan diskusi. Kemudian bisa juga tulis pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat juga boleh gitu ya. Silakan sampaikan ide-ide juga boleh gitu ya, dan yang lainnya boleh, atau mungkin curhat tentang apa yang ingin Bapak Ibu lakukan di best practice juga boleh. Di sini kita masih ada waktu 35 menit, banyak sekali bisa diskusi. Silakan bisa klik raise hand. Oke, yang pertama ada ini dari Ibu Samsiah Ismail. Silakan Bu, atau biasa dipanggil Oma kalau nggak salah. Silakan Ibu. Dibuka speakernya Bu? Ya. Ya, sudah. Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru malam ini saya di kelas ini sempat bicara langsung. Ya. Terima kasih. Baru pulang kerja, belum sampai di rumah. Baik, terima kasih. Ini sesuatu yang sangat menarik bagi saya pribadi, karena baru saja kemarin di kota saya tinggal di Loksmawe diadakan seleksi guru berprestasi, dan yang harus dipresentasikan adalah best practice. Jadi kebetulan saya juga membina beberapa kawan guru dan kepala sekolah. Alhamdulillah ada yang menang, ada yang tidak. Nah, yang menjadi pertanyaan, saya baru 2017 menjadi pengawas, tetapi ya sekarang ya mungkin sudah dengan kelas ini banyak sekali ide-ide semasa saya jadi guru dari tahun 90 hingga 2017 itu. Antara lain saya membina siswa FLSUAN. Pertama 2008 lolos mewakili Aceh ke nasional yang diadakan di Bandung. Terus salah satu bidang lomba cipta baca puisi itu memenangkan Harapan 1 nasional, mendapat medali, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa juga kategori lomba yang saya ikuti pribadi seperti lomba-lomba menulis nasional. Terus saya juga ada membina siswa yang lain. Nah, pertanyaan saya dengan apa yang saya lakukan yang bukan lagi posisi saya pengawas, apakah bisa saya angkat dalam bentuk best practice jika nanti misalnya saya menggunakan untuk kenaikan pangkat, apakah bisa diakui? Sebab ya apa mungkin mati tanggal, saya udah pengawas kok
masih angkat-angkat best practice guru. Nah, itu saja pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat Bu Samsiah. Setiap kelas Alhamdulillah. guru inovatif. Oke, silakan Bapak Dr. Suhardi untuk merespon. Baik, terima kasih Bu Samsiah, dan Bu Samsiah termasuk salah satu peserta yang aktif sekali, dan harapannya itu bisa tertular kepada Bapak Ibu yang lain. Tetap semangat menulis, dan saya yakin Bapak Ibu di kelas ini punya banyak prestasi, punya banyak pengalaman, punya banyak pernah melakukan hal yang positif pada profesinya masing-masing. Baik, kalau saya dengar tadi pengalaman Ibu Samsiah Ismail, banyak sekali ya kalau mau ditulis. Pernah menjadi guru, kemudian membimbing, kemudian termasuk juga guru berprestasi, sekarang menjadi pengawas ya Bu ya. Kalau untuk diakui ataupun tidak, itu bukan ranah kami. Mohon maaf sekali lagi Ibu Samsiah. Nanti kita bisa coba tanyakan kepada para tim penilai langsung. Nanti saya coba akan konsultasikan kepada tim penilai. Posisi Ibu sekarang menjadi seorang pengawas. Kemudian apakah best practice bisa Ibu tulis ataupun bisa dinilai yang dulu ketika Ibu Samsiah jadi guru ataupun kepala sekolah, itu bisa ditulis. Hanya saja untuk dinilai itu bukan ranah kami. Jadi nanti kami akan coba konsultasikan. Sebaiknya apa yang pernah Ibu lakukan sebagai pengawas itulah yang ditulis ketika Ibu mau mengajukan sebagai best practice pengawas gitu ya. Seperti itu Pak Randi, saran saya. Nanti kita akan coba konsultasikan langsung kepada tim penilai Dupak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Suhardi atas jawabannya. Yang jelas kami punya banyak kawan untuk penilaian. Nanti kami akan pastikan terlebih dahulu Bapak Ibu. Kebetulan nanti kami juga di awal bulan depan kami juga akan membuat kelas untuk pembuatan penyusunan Dupak. Jadi salah satu penilaian nanti akan kami hadirkan untuk memastikan hal ini hal itu agar tepat sasaran gitu ya. Agar tepat sasaran, agar sesuai dengan yang kita tulis tidak sia-sia gitu. Yang jelas untuk Bu Samsiah mungkin ketika menjadi pengawas di best practice kan itu saya yakin diterima. Kalau yang dulunya jadi guru itu kami masih ragu, daripada kami keliru mungkin kami tanyakan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Samsiah. Lanjut dulu, kita berikutnya adalah Pak Ato Soeharto. Boleh bertanya, silakan Bapak. Ya, terima kasih Dok atas kesempatan waktunya. Langsung saja, barangkali apa yang ingin saya tanyakan ini hampir senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Samsiah dari Aceh ya. Jadi pertanyaan saya adalah, di sekolah saya ini kan kebetulan sekolah unggulan, banyak sekali kegiatan, tetapi saya tidak terlibat di dalam tim di dalam sekolah unggulan. Misalkan tim apa, sehingga menyebabkan sekolah saya itu unggul. Artinya saya itu di luar sistem. Boleh nggak saya itu menulis best practice sekolah saya, tapi saya tidak termasuk di dalam tim itu gitu. Itu saja Dok, makasih. Baik Pak Ato Soeharto. Silakan Pak Randi mungkin mau menanggapi. Oke. Terima kasih Pak Ato Soeharto, pertanyaannya menarik ini ya. Jadi yang pertama harus kita pastikan adalah apa itu best practice ya. Best practice dari katanya adalah best, terbaik ya. Practice adalah praktek. Praktek siapa atau pengalaman siapa? Pengalaman diri sendiri gitu. Jadi ketika dari banyaknya pengalaman diri sendiri, kita ambil hal yang terbaik. Sekalipun Pak, hal yang terbaik saya kalau dibandingkan dengan orang lain mungkin biasa, tidak masalah gitu ya. Tidak perlu Bapak Ibu menyampaikan pengalaman orang lain. Kalau pengalaman orang lain nanti beda cerita, sudah mungkin masuk bisa penelitian survei atau mungkin penelitian kualitatif deskriptif studi kasus, mungkin arahnya nanti akan ke sana. Tapi kalau best practice lebih pada pengalaman diri sendiri, baik tahun lalunya lagi boleh, atau beberapa hari yang lalu, atau mungkin 10 tahun yang lalu juga boleh. Jadi tidak harus sesuatu yang besar, ya. Tetapi jika itu dianggap sebuah praktik terbaik, silakan bisa ditulis, gitu ya. Mungkin itu dari saya, Pak Ardi. Sedikit Pak Ato,
seandainya pun tidak Bapak Ibu Bapak sebagai pribadi misalkan berkelompok seperti satu kelompok dengan beberapa guru, satu tim membuat ataupun ada pengalaman tim itu termasuk Bapak atau menjadi satu tim itu, nah itu bisa ditulis juga. Tidak harus pribadi Bapak Ibu yang menjadi kelompok pun bisa. Tetapi Bapak adalah bagian dari kelompok tersebut. Itu tambahannya sedikit. Ya, terima kasih Pak Dr. Sori. Jadi itu ya, jadi boleh individu, boleh juga sebuah kelompok gitu. Yang jelas pengalaman dari diri sendiri dalam kegiatan atau dalam kelompok. Oke, selanjutnya saya lanjut dulu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Samsul untuk bertanya secara langsung. Bapak Samsul Hadi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan bertanya Pak Randi, ya Pak dan Pak Dr. Muhammad yang saya hormati, bukan bertanya, hanya mau menyampaikan unek-unek gitu kan. Yang pertama mungkin saya dulu pernah membawa siswa juara sampai tingkat provinsi, tapi itu 10 tahun yang lalu mungkin Pak Randi. Sudah lewat waktunya, jadi saya nggak bisa ingat-ingat lagi gitu kan. Dan sekarang ini memang banyak Pak siswa-siswa saya yang sampai tembus nasional, tapi bukan saya perannya sedikit. Karena ini bagian IPA dan matematika. Saya kan bahasa Indonesia di kelas tuh, di sekolah tuh. Jadi peran saya sedikit di situ Pak. Tapi oleh karena saya tadi waktu ngechat awal itu menulis buku ya Pak ya, best practice saya ke sana, maka mungkin ya inilah curhat saya itu. Kalau 3 buku saya nanti terbit Pak. Jadi ini sebenarnya masih 1 ini. Maksud saya nanti bisa ditunda waktunya, setelah 4 buku terbit baru saya nanti membuat gitu. Kira-kira bisa enggak gitu. Maksudnya mungkin waktunya enggak bisa ditentukan gitu Pak. Itu aja Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak Samsul ya. Kebetulan tadi sudah chat dengan Pak Samsul dengan saya gitu ya. Ya, artinya terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di kelas best practice ini. Gitu, kami memberikan deadline itu cuma harapan agar Bapak Ibu tuntas bisa 1 bulan. Gitu. Apabila mungkin Bapak Ibu tidak tuntas dalam 1 bulan, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, mungkin Pak Samsul juga nggak perlu khawatir, tetap kami bimbing. Mungkin selesainya 2 bulan boleh. Mungkin Pak Samsul saya lihat semangat sekali, masih banyak PR buku yang mau ditulis. Menarik sekali Pak Samsul. Termasuk Bapak Ibu yang masih mungkin PR banyak buku mau ditulis dan mau dipublikasikan. Kebetulan kami juga merupakan publisher, bisa hubungi saya ataupun Pak Soehardi untuk mempublikasikan bukunya ber-ISBN. Kami juga sudah terdaftar menjadi anggota IKAPI. Boleh kalau ingin mempublikasikan buku lengkap kegiatan kami Bapak Ibu gitu ya. Oke, boleh begitu saja Pak. Jadi tetap semangat menulis. Saya suka dengan semangat Pak Samsul. Semoga terus lancar. Saran saya tetap meskipun menulis buku lancar, best practice-nya cicil sedikit-sedikit aja. Jadi biar ada semangatnya nggak ketinggalan. Bapak juga kemarin PTK juga gitu menulis juga. Wah, banyak PR-nya. Oke, terima kasih Pak Samsul. Oke, itu. Silakan tambahkan Pak Ardi. Cukup Pak Andi. Baik. Artinya memang kelas ini Bapak Ibu tidak terbatas waktu. Apakah Bapak Ibu akan selesai 1 bulan, 2 bulan, ataupun tahun depan Bapak Ibu selesai, kami tetap ada di grup itu, nomor kami tetap aktif dan kami tunggu Bapak Ibu, tetapi target. Kalau kita tidak mentargetkan ataupun mendeadline diri, kadang kita terlena. Besok dah. Setelah 1 minggu besok lagi. Nah, setelah besok lupa jadinya. Akhirnya semangat itu hilang. Mumpung kita sama-sama di grup ini, di kelas ini, ayo kita coba targetkan 1 bulan. Minggu pertama judul sudah ada, melatar belakang atau bab 1 sudah ada. Nah, minggu depan lagi bab 2, bab 3, minggu depan lagi bab 4, bab 5. Selesai seperti itu. Ya. Itu Pak. Baik, ya itu suatu bentuk pelayanan dari kami gitu. Jadi ikut 1 kali bimbingan selamanya. Ya, artinya sampai tuntas ya Bapak Ibu, sampai tuntas. Insya Allah tetap kami bimbing. Oke, selanjutnya silakan Bu Maria. Silakan Bu Maria untuk bertanya secara langsung. Bapak, saya rasa bagus sekali dengan webinar malam ini karena
saya seorang kepala sekolah dan saya mengalami di sekolah saya baru-baru saya mendorong guru saya untuk masuk untuk guru penggerak, tetapi kesulitan mereka adalah bagaimana menulis, mencerita atau mendeskripsikan apa yang sudah mereka buat di sekolah dan dibuat dalam bentuk tulisan. Itu yang memang kesulitan, termasuk saya sendiri juga. Ada banyak hal yang sebenarnya dibuat, tetapi untuk sampai pada menulis laporan, ini sebenarnya kalau best practice ini berarti praktik yang paling baik yang kita rasa ada dampaknya ya Pak. Tentu ada, tetapi di jalan lewat begitu saja ya, begitu saja. Lalu ini semua dua-duanya PTK dengan best practice ini sepertinya berangkat dari masalah yang dialami, tetapi yang best practice itu masalah yang kita sudah selesaikan, tetapi apakah PTK itu perbedaannya? Kalau saya tidak salah tangkap, kalau yang PTK berarti masalah yang kita mau teliti, masih mau menelitinya, lalu kemudian belum tentu dia diselesaikan dengan baik. Apakah kalau misalnya ada praktek yang kita buat di sekolah, tetapi tidak berdampak positif, maksudnya tidak berdampak seperti yang kita harapkan. Apakah saya bisa buat itu sebagai satu best practice atau bagaimana? Baik, udah Bu ya. Oke, terima kasih Bu Maria. Baik, mungkin saya respon terlebih dahulu. Nanti akan ditambahkan oleh Bapak Dr. Suhardi. Yang pertama adalah, ya benar disampaikan Ibu. Memang PTK dan best practice terlihat mirip gitu ya, mirip, tetapi ada perbedaannya. Sudah disampaikan, sudah benar bahwasannya kalau kita PTK adalah P-nya adalah suatu penelitian, sehingga penelitian diawali dari sebuah masalah yang akan kita selesaikan. Jadi ada masalahnya dulu, kemudian ada solusi yang akan menyelesaikan masalah ini tadi. Itu PTK. Tetapi kalau best practice kita tidak merencanakan. Kita tidak merencanakan masalahnya apa. Ya, kita tidak merencanakan masalahnya apa, kita lakukan langsung. Sesungguhnya kita sudah ada masalah di belakang sana dan kita sudah selesaikan sesungguhnya. Tetapi kita tidak melakukan sebuah proses penelitian di sana. Tiba-tiba ada masalah, ya sudah kita berikan solusi ini selama perjalanan selama kita mungkin mengajar atau mungkin mengabdi atau yang lain, kita langsung berikan solusi ini. Kalau itu berdampak baik dan memberikan suatu dampak yang positif, yang baik, dan dirasa itu merupakan suatu dampak yang memberikan dampak yang nyata, maka dapat kita tulis jadi best practice. Nah, itulah bedanya dengan PTK. Kalau PTK kan masih kita akan rencanakan terlebih dahulu gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah kalau kita memberikan suatu inovasi tetapi itu tidak memberikan dampak, ya tadi sekali lagi kalau best practice arahnya adalah dampaknya dulu. Ketika proses berpikirnya, Bapak Ibu pikir dampaknya dulu. Dampaknya dulu seperti apa, barulah ditarik. Karena dari dampak kita akan mengetahui itu merupakan suatu praktek terbaik. Jadi praktek terbaik itu bukan hanya kira-kira ini praktek terbaik saya. Nah, kira-kiranya kan bisa salah satu acuannya adalah dampaknya dulu. Karena sering terjadi kita memberikan suatu inovasi yang hebat, ternyata nggak berdampak apa-apa. Maka itu juga kurang maksimal gitu ya kalau itu dianggap sebuah praktek terbaik. Jadi ada dua hal yang utama. Ini dampaknya dulu dan ditarik menjadi sebuah praktek gitu. Mungkin itu dari saya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Suhardi. Baik. Saya rasa sudah cukup dari Bu Maria yang memang mungkin Bapak Ibu ada yang masih bingung, ada yang masih ada sedikit berpikir, tapi saya yakin itu adalah proses bagaimana nanti Bapak Ibu akan menemukan satu apa yang pernah Bapak Ibu lakukan. Nah, yang saya sepakat dari yang dikatakan sama Pak Randi, silakan mungkin Bapak Ibu pikirkan apa yang dampak. Tadi Bapak Ibu Maria sudah menyampaikan, pikirkan apa dampaknya terlebih dahulu, karena kalau ada yang pernah Bapak Ibu lakukan, tetapi tidak ada efeknya sama sekali, yaitu percuma juga diceritakan. Buat apa seperti itu? Nah, sekarang andai pun itu kecil ataupun besar,
Itu tidak perlu jadi ukuran seperti itu. Silahkan meskipun hasilnya tidak sedahsyat ataupun sebesar itu, silahkan itu bisa jadi best practice juga. Karena best practice bagi ibu mungkin jadi bagi orang lain tidak, tetapi yang menjadi inti adalah best practice bagi ibu sendiri. Apakah nanti dianggapnya bukan best practice atau bukan yang terbaik oleh orang lain, tidak jadi masalah. Yang menjadi intinya adalah best practice bagi ibu sendiri. Nah, bisa jadi nanti yang menurut ibu best practice, saya lihat tidak, ya saya tidak ada hak seperti itu. Jadi yang menjadi yang terbaik bagi ibu pribadi sendiri. Nah, itu Pak Randi. Baik, mungkin sedikit saya tambahkan lagi, yaitu tadi kecil ataupun besar, jika dianggap itu sebuah dampak positif, silakan ditampilkan. Termasuk di sini saya menjawab beberapa pertanyaan di kolom chat sedikit, bahwasanya Pak, saya membina suatu bidang tetapi tidak menang. Apakah ini sebuah best practice? Lah, pastikan dulu Bapak Ibu, ini bukan hanya tentang mendapatkan piala, mendapatkan medali, atau mendapatkan piagam atau yang lainnya. Jika dirasa ketika membina suatu kelompok, dan kelompok itu ada dampak yang nyata, dampak setiap kelompok kan beda-beda. Bisa jadi Pak tidak menang tapi mungkin lolos ke kabupaten, ataupun dengan nilai segini, atau mungkin ada peningkatan nilainya ini. Boleh, sajikan bebas apapun itu. Jadi tidak harus nanti menghasilkan suatu prestasi yang seperti menang lomba, tidak harus seperti itu. Jadi bebas. Bahkan di kelas pun bisa. Pak, saya best practice-nya memberikan pembelajaran ini, dampaknya apa? Dampaknya nilai siswa naik. Boleh. Jadi tidak harus tentang prestasi lomba ya, ataupun yang lain gitu. Jadi itu sedikit sambil menjawab beberapa, ada yang bertanya seperti itu di kolom chat. Nah, mungkin itu selanjutnya saya beri kesempatan Pak Ato. Boleh tanya lagi Pak? Boleh, mumpung masih belum ada yang bertanya apa? Raise hand. Yang lain boleh Bapak Ibu silakan raise hand. Iya. Silakan Pak Ato. Ya, terima kasih Pak Randi. Pak Dr. Suhardi, saya ingin bertanya lanjutan tadi terkait dengan pertanyaan saya sebelumnya. Misalkan ini posisi saya ini kan wakil kepala sekolah gitu. Kalau misalkan wakil kepala sekolah itu kan banyaknya kan membuat SK menunjuk orang untuk melakukan sesuatu. Ya. Kemudian tadi misalkan menang, misalkan atau menjadi unggul. Kemudian saya kan di luar posisi gitu ya Pak. Sementara yang saya alami itu di guru, terutama di wilayah kami di Lampung itu, ada kelompok teman-teman yang memang mampu atau cakap dalam melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu istilahnya dikasih tugas, dia pinter. Tetapi untuk membuat laporan, dia tidak bisa. Total sekali untuk menulis itu tidak bisa. Dia hanya bisa melakukan, tapi bisa menulis. Nah, saya boleh nggak dalam posisi saya sekarang, misalkan, saya menuliskan pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh teman-teman saya ketika mengangkat nama baik sekolah, ketika menjunjung tinggi nama besar sekolah, tetapi saya di luar sistem, hanya sebagai bagian kecil mungkin di samping sistem itu, tapi mohon maaf misalkan saya punya kemampuan untuk menulis, dan apa yang menjadi pengalaman teman-teman saya itu kemudian saya rangkum menjadi sebuah tulisan dalam wujud best practice semacam ini gitu. Itu boleh nggak itu Dok? Seperti itu. Terima kasih waktunya. Saya hanya berpikir seperti ini Pak, atau kalau posisinya seperti itu tidak, yang menjadi inti sekarang, apa peran Bapak ketika ada dampak di sana, misalkan sekolah unggul, apa peran Bapak untuk sekolah unggul itu, atau sekolah bersih saja yang sederhana, kelas bersih, apa peran Bapak untuk kelas bersih itu? Apakah Bapak sebagai pengarah siswa-siswi, apakah Bapak terlibat langsung pada sapu-sapu ataupun membersihkan kelas? Nah, itu jadi intinya terlebih dahulu yang terkait dengan apa yang menjadi dampak itu. Ya, misalkan saya hanya sebagai pengarah dari panitia itu sendiri, misalkan gitu. Misalkan kalau pengarah, silahkan bisa dimasukkan di sana menjadi apa istilahnya, pembuat kebijakan ataupun menjadi manajer di sana ataupun pengelola dari kegiatan ataupun dari
hal yang menjadi sasaran ataupun dampak tadi? Bisa Bapak Ibu ceritakan di sana menjadi tim, salah satu tim ataupun pengarah di sana. Bisa. Seperti itu Pak Randi. Baik, terima kasih Pak Suwardi atas jawabannya. Mungkin sedikit saya sebentar. Ya, sedikit saya tambahkan. Seperti itu Ibu, Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya simpel ya, lebih pada peran Bapak Ibu. Peran ataupun lebih pada hal gitu ya. Jadi pikirkan gini. Apakah hal yang dilakukan Bapak Ibu memberikan dampak ini gitu ya. Jika dirasa ini merupakan dari peran Bapak Ibu, langsung tulis gitu ya. Itu yang menjadi kunci pokoknya di sana. Misalkan seorang kepala sekolah atau wakil kepala sekolah memberikan suatu kebijakan English Day, itu English Day. Di hari Rabu, seluruh siswa-siswa ataupun guru wajib berbahasa Inggris. Kalau tidak ngomong bahasa Inggris di hari Rabu dari jam ini sampai jam ini selama 2 jam misalkan gitu ya, maka kena hukuman. Nah, memberikan kebijakan itu merupakan suatu best practice. Sekalipun hanya sebatas saya memberi kebijakan gitu, yang jalankan mungkin guru bahasa Inggris di jalan gitu ya, guru bahasa Inggris yang keliling untuk memantau atau mungkin guru yang lain. Tetapi kan kuncinya adalah pemberi kebijakan di sana. Jadi di mana kita memberikan tindakan dan itu merupakan dampak dari hasil dari do atau langkah yang kita buat, maka itu dapat kita katakan sebuah best practice gitu. Simple jadi itu Bapak Ibu. Jadi tidak harus menang lomba sekali lagi ataupun seperti ini. Yang simple artinya misal satu sekolah akhirnya cakap berbahasa Inggris karena kebijakan English Day, boleh aja gitu. Jadi tulis gitu. Simple. Sama seperti silakan Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung. Mungkin kita jawab di kolom chatting, ada banyak pertanyaan Pak Randi. Boleh, silakan Pak Ardi. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari Ibu Endah Cahyawati. Apakah membimbing anak hanya 1 atau 2 anak tapi berprestasi bisa jadikan tema best practice? Sangat bisa. Nah, itulah salah satu bedanya PTK sama best practice. Kalau PTK itu khusus untuk satu kelas. Tetapi kalau best practice silahkan apakah 1 atau 2 yang berprestasi itu bisa dijadikan tema best practice. Apa yang Bapak Ibu lakukan kepada anak 1 atau 2 orang tadi sehingga dia menjadi juara gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan mau tanya tentang bukti. Nah, ini penting untuk best practice Bapak Ibu karena sesungguhnya best practice ini Bapak Ibu akan bercerita terkait dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Lalu bisa saja kita karang-karang kan? Apakah kita mengarang bebas? Kita ceritakan yang bagus-bagus. Tentu nanti akan kita bahas di bab 4. Ada hasil dan pembahasan di sana. Di sana Bapak Ibu akan menampilkan bukti bahwa saya pernah menjadi pembimbing ataupun menjadi pembina ekstrakurikuler, kemudian siswa-siswi saya berprestasi. Nah, di situ akan diminta untuk buktinya apa? Bisa jadi Bapak Ibu akan menampilkan bukti foto piagamnya, foto ketika Bapak Ibu proses membimbing, kemudian ada tanda, misalkan tanda prestasi seperti itu. Itu akan diminta nanti. Diminta buktinya apa? Apakah berbentuk data? Apakah berbentuk grafik? Apakah berbentuk foto? Nah, itu yang menjadi intinya. Itu pertanyaan Bu Kristina dan Ibu Yuniasih. Itu akan menjadi bukti penunjang cerita ataupun best practice Bapak Ibu. Kemudian ini satu lagi. Saya pernah membimbing siswa debat bahasa Inggris namun tidak menang. Oh ya, kalau tidak menang, apa yang kita mau ceritakan gitu ya? Sesungguhnya silahkan ketika hal yang positif. Jika memang ada hal positif ketika Bapak Ibu menjadi pembimbing, menjadi proses itu ataupun hasilnya sudah ada, itu baru bisa diceritakan. Kalau hal-hal yang
tidak ada dampaknya, kemudian apalagi yang tidak bagus, ya ngapain untuk diceritakan seperti itu. Itu Pak Randi, mungkin Bapak bisa menambahkan. Ya, artinya sesuatu yang sifatnya negatif tidak perlu diceritakan, gitu ya. Jadi, misalkan saya membimbing Olimpiade, saya membimbing kabupaten lolos, provinsi tidak lolos, maka tidak perlu disampaikan provinsi tidak lolos, nggak perlu. Ya, maka sampaikan misalkan lolos sampai kabupaten, atau mungkin tidak lolos kabupaten tapi memiliki skor yang seperti ini, gitu. Jika dirasa skor itu cukup dianggap positif bagi Bapak Ibu, sampaikan, gitu. Jadi tidak harus menang, ya, tidak harus menang, tapi jika dirasa itu merupakan suatu dampak yang positif dan memang layak untuk Bapak Ibu sampaikan, silakan disampaikan, diceritakan, gitu ya, di perspektif. Satu lagi di sini saya jawab di kolom chat, ada pertanyaan dari sebentar. Ya, ini dari Bu Ambarwati Kinase. Apakah hasil atau dampak dari best practice yang kita lakukan harus disajikan dalam bentuk analisis data atau bisa kita sajikan dalam bentuk deskripsi sederhana? Nah, best practice tidak memiliki aturan yang rumit, ya, tidak memiliki aturan yang ketat, sehingga Bapak Ibu yang mungkin selama ini terpaku dengan penelitian eksperimen atau penelitian tindakan kelas, misalkan ya, ada analisis data di mana ketika siswa tidak mencapai standar ini maka harus mengulang siklus dan yang lainnya. Best practice tidak seperti itu. Best practice bebas, ya, bebas. Artinya Bapak Ibu boleh melakukan analisis data, boleh, boleh, ataupun tidak, ya, ataupun langsung dideskripsikan dengan bentuk cerita yang sifatnya deskriptif, ya, kualitatif, gitu, dari data-data kualitatif, boleh. Ya, jadi tidak harus dalam bentuk angka. Pak, saya ingin menganalisis angkanya dengan ketuntasan, boleh. Pak, saya ingin menggunakan rata-rata, boleh. Pak, saya menggunakan SPSS, boleh, silakan. Tanpa menggunakan itu pun, tanpa ada angka satupun, itu juga boleh. Ya, boleh. Jadi tidak harus bentuknya angka, tidak harus bentuknya skor, gitu ya. Tidak harus ketercapaian, gitu. Yang penting Bapak Ibu mampu menceritakan dampak positifnya langsung ditulis, gitu. Nah, silakan, ini Mbak, ada satu pertanyaan yang raise hand, silakan Ibu Nini Sudaryanti, silakan Bu Nini. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa bergabung di room ini. Langsung saja kepada Pak Muhammad Suwardi dan Pak Randi. Saya mengajar di SMK, Bapak. Saya mengajar mapel sejarah, dan memang di SMK mapel sejarah memang mapel yang tidak menarik, ya, bagi siswa yang ini yang saya alami. Karena apa? Mereka kan arahnya ke dunia kerja, ke dunia industri, sehingga kadang mereka apalah sejarah seperti itu. Kan tidak penting. Toh mereka setelah lulus tidak akan membutuhkan mapel tersebut. Akhirnya saya pernah, karena saya melihat hasil belajarnya juga maaf, sangat minim, sangat cukup menurut saya, tidak ada peningkatan yang berarti. Andaikan ada ulangan yang dapat 100, hanya 1-2 dari sekian kelas yang saya ampu, saya iseng aja, Pak. Saya pakai gambar yang berwarna, saya iseng aja ambil di internet gambar-gambar itu yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Kemudian itu saya terapkan di kelas saya, di beberapa kelas saya, dan ternyata mereka kok antusias. Sampai waktunya habis mereka nggak mau berakhir. Akhirnya saya berkesimpulan ternyata dengan gambar mereka lebih menarik daripada saya menjelaskan di depan kelas pada waktu itu. Nah, apakah ini bisa dijadikan best practice meskipun secara keseluruhan dari kelas yang saya ampu ternyata hasilnya ya ada peningkatan, tapi tidak setinggi yang saya harapkan, tapi ada peningkatan dari nilai dari hasil belajar. Apakah ini bisa dijadikan best practice? Kemudian kalau saya seperti itu,
artinya saya menggunakan model apa ya? Karena ini hanya gambar yang kemudian saya print pada waktu itu sedemikian rupa, saya bagi di tiap kelompok dan gambar itu berwarna dan ternyata saya sangat menarik. Ya, seperti itu. Mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nini. Silakan Pak Aswardi langsung bisa direspon. Kalau dari cerita Ibu Nini tadi sudah termasuk best practice karena Ibu menerapkan satu metode atau satu strategi mengajar sejarah. Jadi tidak hanya sekedar bercerita, tetapi Ibu sudah menerapkan model gambar-gambar yang bisa diceritakan ataupun metode apa tadi yang ibu lakukan sehingga siswa-siswi ibu yang notabene anak siswa SMK yang tidak banyak mempelajari sejarah itu tertarik seperti itu. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa terlepas dari sejarah seperti itu. Jadi sudah ada dari sisi minat belajar, motivasi belajar ya yang notabene anak SMK indikatornya tadi, kemudian prestasinya juga sudah lumayan oke, itu bisa jadi best practice karena itu ibu yang lakukan, ibu terapkan di kelas ibu, kemudian di siswa-siswa ibu dan ada hasilnya, dampaknya seperti itu. Oh ya, model tadi itu, silakan Pak Randi untuk model. Untuk model atau metode, ya artinya Bapak Ibu nggak perlu terpaku dengan ini model apa, metode apa. Itu karena selama ini kita terpaku seperti itu. Kenapa? Karena memang harus diakui kita sebagian besar Bapak Ibu guru di sini itu sudah sangat familiar dengan namanya PTK. Ketika penelitian tindakan kelas lalu memunculkan penerapan metode ini, penerapan model ini, gitu. Kalau best practice lebih leluasa. Bapak Ibu tinggal sampaikan aja pemanfaatan media gambar berseri gitu. Ya, pemanfaatan media gambar berseri dalam proses pembelajaran sejarah. Ya, kalau mau ditambahkan boleh untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Selesai. Bahkan motivasinya pun nanti Bapak Ibu nggak perlu pakai angket juga boleh. Bapak Ibu bisa lihat dengan observasi, bisa diceritakan, itu boleh, lebih leluasa. Kalau mungkin PTK harus diberi angket, observer, di plan, do, kemudian mungkin observe, reflection, dan yang lainnya dengan instrumen seperti ini, seperti itu, di best practice lebih leluasa. Jadi itulah mengapa kita sampaikan best practice itu kalau di angka kredit cuma 2 dibandingkan PTK 4, karena memang best practice sesungguhnya jauh lebih simpel. Kenapa kok banyak orang yang jarang nulis best practice? Karena menganggap best practice itu susah. Padahal sesungguhnya gampang. Kalau PTK bisa, best practice ya setengahnya PTK. Gitu. Ya, lebih mudah. Ya. 2 kali lebih mudah dari PTK. Ya. Gitu. Itu. Mungkin itu untuk malam ini Bapak Ibu. Oh ya, satu lagi Pak Randi. Boleh, silakan ditambahkan. Di grup Bapak Ibu, kami sudah berikan contoh laporan best practice yang sangat lumayan banyak. Silakan Bapak Ibu bisa baca-baca, dipelajari. Di WA Group sudah kami berikan link materi hari ini dan contoh laporan best practice seperti apa. Nah, itu di gambaran. Kemudian silakan Bapak Ibu bisa susun awalnya, judul dan latar belakang pada minggu ini. Itu Pak Randi. Baik, terima kasih Bapak Suwardi. Jadi dalam 1 minggu ke depan, silakan Bapak Ibu boleh menulis judul. Dimulai dari judul dulu boleh. Nulis judul dulu di grup ya, silakan bisa nulis judul dulu, nggak perlu malu, kita di sini sama-sama belajar, tulis aja judul, nanti kita akan respon gitu ya. Mungkin responnya tidak langsung ya, karena mungkin bisa jadi saya tidak online ataupun Pak Suwardi nggak online, tidak langsung, tetapi kami berkeyakinan tidak sampai 12 jam mungkin ya, tidak sampai 12 jam nanti kita salah satu dari kami, baik saya, Pak Randi, ataupun Pak Suwardi, ataupun beberapa reviewer kami yang sudah kami tempatkan di grup nanti akan merespon dan nanti akan membantu kesulitan dari Bapak Ibu gitu ya. Nanti akan kesulitan dari Bapak Ibu. Mungkin ide-idenya silakan boleh dituangkan di grup, atau mungkin curhat boleh, atau mungkin tanya yang lain juga boleh. Silakan dimanfaatkan, grup tidak akan kami tutup. Kecuali mendekati acara kayak gini kita tutup sebentar 1 jam, nanti malam ini kita buka lagi.
Cuma mungkin malam ini kalau kadang respon takutnya kami tidur, boleh ditulis, nanti mungkin kami respon besok pagi, gitu ya. Jadi tetap semangat Bapak Ibu. Saya semangat, Pak Suhardi semangat, saya harap Bapak Ibu semua semangat. Kami berkeyakinan semua akan tuntas, harapan kami tuntas 1 bulan selesai semua, dan bisa lanjut pada kelas-kelas yang lain gitu ya. Ada banyak kelas menulis yang berikutnya yang sudah kami siapkan. Mungkin itu dulu dari kami. Untuk materi sudah di-share dan rekaman akan kami share malam ini juga. Tadi kebetulan ada yang tanya, Pak, rekamannya malam ini akan kami share. Jadi lengkap, jadi Bapak Ibu nggak perlu mencatat sudah. Contoh kami berikan, materi kami berikan, rekaman kami berikan, termasuk mungkin yang baru pertama kali ikut kegiatan kami, administrasi kami siapkan lengkap. Jadi Bapak Ibu nggak perlu presensi di kolom chat nih ya. Saya hadir, presensi ada atau tidak, nggak perlu khawatir. Semua kami lengkapi sehingga Bapak Ibu di sini benar-benar fokus pada menulis sudah. Administrasi sudah nggak perlu pusing. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua sudah menyempatkan hadir di malam ini. Terima kasih Bapak Dr. Suhardi. Kita jumpa lagi di minggu berikutnya di waktu di jam dan hari yang sama, yaitu hari Kamis malam. Ya. Sampai jumpa. Tetap semangat Bapak Ibu. Tetap semangat untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Salam Guru Inovatif Indonesia.